Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kumaha damang? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Masih semangat? Semangat. Di jam-jam sekarang yang sedang banyak godaan, baik itu dari ngantuk, capek, panas, kita harus apa? Tetap semangat. Karena dengan semangat kita apa? Kita akan mendapatkan ilmu. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai. Ketua kelas, silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. dengan kita berdoa sebelum kita memulai pembelajaran itu menambah semangat kita, menambah hati kita untuk mudah menerima ilmu. Oke, selanjutnya kita absen. Oke, Alika, Amelia Agustin, sakit apa? Tinggal. Nanti kalau ada teman yang sakit itu diusahakan di apa? Itu sebagai bentuk solidaritas kita sebagai teman. Kemudian Anggita, Anissa, Dea, Dede, kenapa? Pramuka. Dikri, keluar. Baby, Feni, Firda, Indra, Ma'ruful, Meilinda, Muhammad Adam, Nabatul, Nina Maryani. Sakit? Sakit apa? Efek kemarin hujan. Kemarin hujanan semua? Atau Nuraini, Rahmayati, Rizky Rosta, Sastra, Seri, Naila, Sudiana, Yanti, izin kenapa? Rizky Nur Khalid, sakit. Oke.
Sudah siap belajar? Sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu. Caranya itu tepuk satu kayak ini. Tahu? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk keempat, tepuk lima. Paham? Oke, kita ulang ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk keempat. Tepuk empatnya gini. Oke, tepuk keempat, tepuk lima, tepuk lima 3 kali. Oke, itu sebagai awalan kita untuk memulai pembelajaran. Oke, sebelum itu Bapak ingin menyampaikan sebuah motivasi buat kalian. Ada perkataan yang Bapak pernah dengar. Perkataan itu mengatakan ciri orang yang sukses itu ialah orang yang selalu menghargai orang yang berbicara di depannya. Nah, jadi ketika kalian ingin menjadi orang yang sukses, maka apa yang harus kita lakukan? Menghargai orang yang berbicara di depan kita. Entah itu teman kita, apalagi orang tua kita, apalagi guru kita. Maka kita harus menghargai. Contohnya, Adam, ketika Rizky sedang berbicara, apa yang dilakukan? Mendengarkan. Karena kita tidak tahu ada hal yang baru yang bisa kita dapatkan. Apalagi itu orang tua kita. Tidak pantas kita ketika orang tua kita berbicara juga. Tidak pantas seperti itu ya. Apalagi itu guru kita yang sedang mengajarkan kita, apa yang diajarkan? Ilmu. Maka apa yang harus kita lakukan? Dengarkan. Karena dengan mendengarkan akan banyak hal yang kita dapatkan, baik itu dari ilmu, pengalaman, pembelajaran, dan itu akan menjadi apa? Menjadi bekal untuk kita nantinya menjalani hidup kita. Itu bekal kita untuk menjadi orang yang sukses. Siapa di sini yang ingin menjadi orang sukses? Tentu semua. Maka dari itu hargailah orang yang berbicara di depan kalian. Baik itu kecil maupun apalagi itu dewasa. Nah, itu sebagai motivasi awal kita mengarungi kehidupan kita untuk menuju kesuksesan kita. Oke. Selanjutnya sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan itu menyampaikan pendapat Oke. Apa pembelajaran kita hari ini? Menyampaikan pendapat disertai dengan argumen pendukung. Oke, jadi sekarang kita akan mempelajari bagaimana kita menyampaikan pendapat tentang sebuah isu aktual. Nah, tujuannya adalah kita bisa menyampaikan atau menulis sebuah pendapat kita terhadap
isu aktual atau apa itu isu aktual kemarin? Topik atau permasalahan yang sedang dibicarakan di masyarakat. itu yang dinamakan dengan isu. Oke, sebelum itu Bapak ingin di sini majukan kursi, ada kursi. Minta tolong kursi ada sekitar 5 kursi coba. Kursi. Kursi nggak apa-apa. Oke. Oke. Kalian tahu ini apa? Kursi kan? Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita bermain game terlebih dahulu. Jadi di sini nanti ada yang maju 5 orang. Nanti itu coba kita mulai dari sebelah sini. Oh, yang laki dulu. Ayo, 2, 4, 15, 5. Oke. Ini model kita di kelas 12 IPA 1. Model-modelan. Oke, jadi gamesnya itu namanya sebutkan aku. Ada yang tahu? Tidak ada? Jadi teknisnya itu nanti Bapak akan memberikan kalian masing-masing nama. Nah, nanti siapa yang disebut dia berdiri, kemudian yang berdiri nyebut salah satu di antara ini, dan yang disebut itu berdiri dan yang udah dulu itu bergantian. Contohnya misalnya kita kasih nama sekarang ya, nama buah-buahan: mangga, pisang, anggur, apel, semangka. Ingat apa? Mangga, pisang, anggur, semangka. Nah, jadi contohnya seperti, coba Rizky sebut apa aja dari yang terima ini. Ingat apa aja? Pisang. Siapa pisang? Diri. Sebut lagi. Semangka. Duduk terus. Pantau diri. Bisa berdiri. Nah, kayak gitu, paham ya? Oke, jadi nanti siapa yang telat kita kasih hukuman. Hukumannya itu ialah dia memberikan pendapatnya atau pandangannya dari teman-temannya ini. Paham? Nah, nanti dia memberikan pendapatnya tentang si Adam kayak gini. Paham? Kalau yang ini apa? Ini anggur, semangka, pisang, mangga. Oke, kita mulai ya. Mulai dari Rizky dulu. Ayo, 1, 2, 3. Mangga. Apa? Cepat. Pisang. Mangga. Apa? Oke, kita ulang. Kalau sekarang siapa yang telat, itu kita hukum. Dan itu berjauhan. Makanya fokus ya. 1, 2, 3. Anggur. Semangka. Apa?
selanjutnya itu nanti Judiana berikan pendapat atau pandangan terhadap 4 orang pertanyaan tadi. Ingat kan? Oke, kita mulai. Ayo, bagaimana? Mulai dari Rizky. Pendapatnya Judiana terhadap Rizky. Oh, dia kayak gimana? Ayo. Baik. Ada tim dong, ada teman-teman. Terus apa lagi? Kalau Adam? Kalau Adam? Boleh. Kalau Rukun? Ayo. Diutarakan aja apa yang diketahui tentang itu. Cara terbaik. Oke, kalau apa lagi itu? Oke. Sekarang yang cewek, Ayo, siapa yang maju? Ayo. Ayo, siapa yang maju? Dari sini 2. Ayo, 2. Ayo maju. Ayo. Maju. Ayo, maju. Ayo maju. Di sini 2. Ayo, coba maju. Ayo. Masa kalah sama laki? Ayo. Ayo masuk. Ayo. Satu lagi. Satu lagi di sini. Ayo siapa? Oke, sekarang kita kasih nama. Apa? Kita kasih nama. Oke, sayuran. Tomat. Apa lagi? Brokoli. Wortel. Timun. Sama apa lagi? Terong. Oke, paham kan? Kita mulai dari yang dulu. Ayo, sebut temannya. Kita kasih kesempatan sekali. Ayo, sekarang fokus dengarkan apa yang dibilang teman kalian. Oke. Ayo.
tentang teman-temannya tadi. Mulai dari yang pertama. Bentar Pak, dari Nur Aini aja dulu. Nur Aini itu orangnya rajin dan ramah banget, selalu tersenyum, tidak pernah marah-marah. Lalu ke siapa? Siapa lagi? Sasta. Untuk Sasta itu orangnya mandiri. Sasta itu juga selalu ceria orangnya. Oke. Terus Lanjut ke Febi. Febi itu orangnya anggun, terus juga Febi itu bagaimana ya? Febi itu lebih ke ramah. Ramah. Nah, ya. Oh, ramah. Untuk ramah itu lebih ke bagaimana ya? Bingung. Rahma itu orangnya bisa disebut mandiri juga, rajin juga. Udah? sudah. Oke. Silakan dulu. Terima kasih Pak. Boleh dikembalikan? Jawa jika ibu aku Jawa. Gimana? Capek? Capek? Oke. Jadi itu merupakan salah satu pendapat atau pandangan. Nah tadi Sudiana sudah memberikan pandangannya terhadap siapa tadi? Ada Siski, Indra, sudah diberikan bahwa Adam itu orangnya soleh tadi bilang. Kemudian Rizky juga demikian. Nah itu namanya apa? Pendapat atau pandangan kita terhadap teman kita, orang lain, entah itu apapun itu yang namanya apa? Oke. Oh iya. Kenapa? Acara. Oh iya. Oke, itu yang dinamakan dengan pandangan. Kemarin itu disebut apa juga? Pandangan. Opini. Pandangan itu atau pendapat disebut kemarin kita sudah membahas terkait bahwa di dalam teks editorial itu ada namanya opini. Selain opini, apa juga? Fakta. Nah, jadi sekarang kita akan membahas bagaimana kita menyampaikan pendapat disertai dengan argumen pendukung. Nah, coba Bapak tanya tadi Sudiana, gimana caranya memberikan pandangan terhadap Adam? Apakah pernah dilihat dia rajin ngaji atau rajin sholat kayak gitu? Kenapa Sudiana bilang dia soleh? Karena rajin beribadah. Nah, itulah kenapa dinamakan Adam itu dibilang soleh, karena dia melihat, karena dia tahu, karena dia pernah membersamai. Nah, seperti itu juga nanti ketika kita menyampaikan pendapat terhadap suatu isu. Tadi isu aktual itu apa? Topik atau permasalahan yang sedang terjadi atau sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Oke, itu yang dinamakan dengan isu aktual. Nah, jadinya nanti ketika kalian mendengarkan sebuah isu, contohnya seperti
dari isu misalnya pengolahan sampah plastik. Coba Bapak mau dengar dari siapa namanya? Sri Naila. Oke. Pandangannya terhadap pengolahan sampah plastik sekarang tuh kayak gimana? Menurut Sri Naila itu kayak gimana? Saya juga pernah mendengar ada salah satu kota di Jawa Tengah yang punya pengolahan sampah sendiri dan itu milik swasta. Jadi sampah plastik itu diolah menjadi packing block. Jadi kota itu bisa disebut kota terbersih di Jawa. Itu dari mana Sri Naila dengar? Dari TikTok. Oke, itu salah satu pendapatnya Sri Naila terhadap pengolahan sampah plastik. Ada lagi? Coba Resti. Bagaimana pandangannya terhadap pengolahan sampah plastik? Saya kayak yang di P5 sekarang itu sampah itu dikumpulkan dan dapat dimanfaatkan Seperti yang ada di depan, itu dibuat tulisan apa? Nah, itu berasal dari apa? Sampah plastik yang dikumpulkan. Nah, itu merupakan pandangan kita terhadap suatu permasalahan. Nah, jadinya bagaimana cara kita menyampaikan pendapat disertai dengan argumen pendukung? Tentunya disertai dengan kenyataan atau fakta yang sudah kita dengar. Kayak contoh Sri Naila tadi, dia tahu tentang pengolahan sampah plastik menjadi packing block dari TikTok. Itu dari sumbernya TikTok. Nah, begitu juga Rizky tadi mengatakan demikian, ada buktinya. Oke. Jadi kemarin kita sudah menyampaikan fakta itu apa? Yang suaranya mana? Yang bisa dipastikan dan berdasarkan Nah, jadi contohnya tadi kan ada bukti. Bukti itu adalah data yang bisa dibuktikan kebenarannya bahwa ada kegiatan P5. Nah, itu salah satu pendapat kita terhadap apa? Pengolahan sampah. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Sekarang kita membahas, sebelum kita menyampaikan pendapat atau opini kita terhadap isu aktual, kita harus tahu dulu apa sih itu pendapat, pengertiannya. Oke, apa yang dimaksud dengan pendapat terhadap isu aktual? Coba. Argumentasi kita terhadap berita yang sedang mengalami suatu masyarakat. Oke, itu yang dinamakan dengan Pendapat terhadap isu aktual. siapa namanya? Alika. Siapa? Alika. Alika. Oke, itu yang dinamakan dengan pendapat terhadap isu aktual, yaitu argumen kita terhadap isu atau berita yang sedang dibicarakan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pendapat terhadap isu aktual, barulah kita mencari bagaimana cara kita atau langkah-langkah kita.
Langkah-langkahnya itu yang pertama itu ada namanya adalah pernyataan pendapat atau tesis. Apa maksudnya? Yaitu kita menjelaskan Nah, setelah kita yang pertama itu adalah pernyataan pendapat atau tesis. Maksudnya itu adalah kita itu menjelaskan terkait dengan isu aktual. Setelah kita mencari isu aktual, contohnya tadi seperti pengolahan sampah. Setelah kita mendapatkan isu aktualnya, langkah pertama itu kita harus menyatakan pendapat kita atau menjelaskan terkait dengan isu itu. Contohnya tadi pengolahan sampah. Apa sih pengolahan sampah itu? Pengolahan sampah ialah merupakan apa? Ayo. Ya. Apa? Mendaur ulang sampah. Mendaur ulang sampah Menjadi barang yang lebih bermanfaat dan berguna lagi di masyarakat. Oke, jadi itu kita menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pengolahan sampah. Nah, itu juga bisa sebagai solusi terhadap banyaknya sampah yang berserakan yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah kita. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan pengolahan sampah. Nah, itulah yang pertama kita lakukan. Kita harus apa? Menjelaskan isu aktual itu. Contoh lain seperti kita sekarang isu tentang banjir di Jakarta. Siapa yang bisa menjelaskan terkait dengan isu terhadap banjir itu? Coba, Indra. Isu banjir yang sekarang terjadi, baik itu di Jakarta atau di seluruh Indonesia, bagaimana menjelaskannya? Curah hujan yang tinggi, terus jadi tadi sudah dijelaskan bahwa banjir itu disebabkan oleh penyumbatan saluran air dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pernyataan pendapat atau tesis. Nah, jadi kita menjelaskan apa sih isu aktual itu. Misalnya tentang pilkada, kita jelaskan pilkada itu apa. Nah, kita jelaskan bahwa pemilihan kepala daerah. Kemudian yang kedua itu ada namanya argumentasi pendukung. Maksudnya apa? Pendapat kita terhadap isu aktual tersebut. Argumentasi itu adalah Pendapat kita terhadap isu aktual tersebut untuk mendukung pernyataan di awal. Oke, jadi pendapat kita terhadap isu aktual yang dapat mendukung apa?
pernyataan pendapat kita tadi. Setelah kita menjelaskan, kemudian langkahnya yang kedua yaitu di sini berisikan jadi di dalam argumentasi pendukung itu bisa kita sertakan kalimat berupa fakta atau data yang kita temukan. Seperti banjir misalnya. Bisa kita setelah kita menjelaskan banjir itu seperti ini, banjir itu menyebabkan ini, kemudian kita sertakan dengan argumen pendukung kita yaitu berupa fakta itu apa? Tadi yang bisa dijelaskan kebenarannya, yang bisa dibuktikan kebenarannya, dan berdasarkan. ada. Nah, jadi kita bisa menjelaskan banjir itu misalnya terjadi di daerah Jakarta, misalnya ada 8 RT misalnya, atau di daerah di mana ya? Jangan masih habis ya. Alhamdulillah. Contohnya misal di daerah Papua misalnya. Nah, telah terjadi banjir yang menyebabkan misalnya 10 daerah tenggelam gitu. Nah, itu faktanya harus jelas. Dari mana kita dapatkan? Nah, kemarin ada yang masih ingat? Tugas berita. Maksudnya itu fakta itu data itu bisa berupa apa? Ayo, masih ingat? Data berupa angka dan apa maksudnya angka? Angka pengurutan. Misalnya contohnya seperti jumlah korban. Misalnya seperti tanggal terjadinya, hari terjadinya. Kalau kata pernyataan dapat kita kalau kata itu bisa kita dapatkan dari mana? Dari huruf ya. Oke, jadi kalau kata itu bisa kita dapatkan dari pernyataan seseorang, seorang ahli misalnya, seorang yang bisa kita percayai. Misalnya presiden menyampaikan bahwa terjadi banjir, ini disebabkan ini. Itu dari perkataan presiden misalnya. Nah, kita tuliskan presiden mengatakan bahwa banjir terjadi di daerah ini. Itu yang dinamakan dengan fakta berupa. Oke, yang ketiga itu alternatif solusi. Ada yang tahu maksudnya apa? Memberi saran solusi. Memberi saran agar contohnya tadi banjir supaya tidak terjadi banjir kembali, jadi memberikan saran. Memberikan saran Masukan. atau lebih tepatnya kita memberikan sebuah solusi terhadap atau memberikan bagaimana kita memecahkan banjir itu agar lebih meminimalisir terjadinya banjir. Nah, itu yang dinamakan alternatif solusi. Jadi kita memberikan solusi kita, memberikan pemecahan masalah itu terhadap isu yang kita temukan. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Oke,
terakhir itu kesimpulan. Tentunya kalian tahu, pasti tahu kan? Kesimpulan itu apa? Isi dari keseluruhan pendapat kita. Jadi misalnya tadi banjir, setelah kita menjelaskan, kemudian kita kasih argumen pendukung, kemudian kita kasih solusi kita, baru kita simpulkan bahwa banjir ini dapat menyebabkan ini, akan mengakibatkan ini. Bisa. Itu yang dinamakan dengan kesimpulan. Jadi isi dari keseluruhan pernyataan pendapat kita. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjut tugas kelompok. Tugas kemarin sudah? Ada yang belum, ada yang udah. Silakan kalau yang udah dikumpulkan. Yang tidak hadir Amelia, kemudian Dede, Nina, Yani, Firda, oh tadi. Oh ya, nggak apa-apa. Kita bagi saja semua biar nanti yang tidak hadir juga masuk kelompok ya. Oke, kelompok 1 diingat ya. Kelompok 1 Andika, kemudian Dea, kemudian Firda, tidak apa-apa, tulis saja. Sama Adam, 4 orang ya. Kemudian yang kedua Anggita, kemudian yang kedua itu Dede, terus Melinda,
lanjut sekarang. Baby. Kemudian Indra sama Sherry. Tiga. Baru tiga kak. Siapa tadi? Sherry. Jadi Indra, Indra sama Baby. Sama satu lagi itu Sri Naila. Ditulis ya, kita ingat kelompoknya. Kemudian lanjut Rizky, kemudian Amelia, kemudian Sasta sama Diana. Kemudian lanjut setelah ini Nina Mariani, Najwa sama siapa yang belum? Ini dia. Yang belum? Siapa yang belum? Oh ya, ini belum Maruf tuh. Sampai masuk ke mana ya? Kita masih ke kelompoknya ini. Siapa tadi? Ingat kelompoknya? Oke, sekarang duduk sama kelompoknya. Oh Yanti, oh ya Yanti. Masuk ke kelompok 1. Ali. si Holly, Tapi apa? Tidak apa-apa, kita awasin saja ke kelompoknya. Anggita. Jadi tugasnya di sini kayak dulu buat sama kelompoknya. Ayo duduk bersama kelompoknya. Oke, perhatikan tugasnya itu nanti di sini ada di keterangannya, yaitu bagaimana kalian menulis atau menyampaikan pendapat kalian terhadap isu aktual atau peristiwa yang sedang. Jadi nanti kalian bisa menggunakan HP kalian untuk browsing, mencari isu aktual apa yang sedang terjadi sekarang dari berbagai sumber. Baik itu kalian cari dari iNews TV, kemudian dari
tribun, kemudian dari Metro TV dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian bisa mencari satu isu aktual yang sedang hangat. Nah, nanti kalian di sini ada perintahnya, petunjuk kerjanya. Oke. Dikerjain itu kan Pak? Ya? Dikerjain itu kan? Dikerjakan bisa di belakang. Ya? Enggak, ini belum ada. Tidak ada. Oke, jadi di situ kalian ada petunjuk kerjanya, lihat ya. Yang pertama, bacalah dan pahami isu yang disediakan. Nanti kalian cari isu apa yang sedang hangat. Kemudian kalian tuliskan pendapat mengenai isu tersebut. Tentunya dengan langkah-langkah ini 3. Pertama, dengarkan. Oke. Yang pertama itu kalian harus menyatakan pendapat kalian atau menjelaskan isu tersebut. Kemudian yang kedua, argumentasi pendukung berupa fakta. Yang ketiga itu alternatif solusi kalian. Kemudian kesimpulan. Kemudian nanti setelah kalian menemukan, nanti diskusi. Satu perwakilan dari satu kelompok itu maju ke depan menyampaikan hasilnya. Oke, nanti setelah itu ada sesi tanya jawab. Untuk isunya, Bisa dipahami? Ada pertanyaan? untuk isunya, kalau yang lain bagaimana? Ya. Tidak apa-apa sama, tapi nanti ada perbedaan di argumen kalian. Bagaimana pendapat kalian? Tidak boleh. Ayo.
biar lebih mudah kalian tidak capek nyari isunya. Di sini bakal ada isu, bisa di sini kalian pilih. Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Perwakilan maju. Nah, jadi nanti di situ ada kan kalian dapatkan konten media sosial. nah, terkait dengan itu isu itu bisa dicari di bukan contoh bullying itu kayak ada teman nah mungkin ini dapat lupa. Ya, nanti next itu kalian jelaskan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Paham? Oke. Jadi tugasnya itu sudah paham semua? Jadi sebelum kita menuju pelajaran, jadi kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah membahas terkait dengan apa? Bagaimana kita menyampaikan pendapat kita disertai dengan argumen pendukung. Nah, kita sudah mempelajari terkait dengan apa? Tadi pengertian dari pendapat terhadap isu aktual. Kemudian bagaimana langkah-langkah kita dalam menulis isu aktual. Nah, jadi untuk itu sebelum kita mengakhiri, Bapak ingin berpesan terhadap kepada kalian tetap semangat dan selalu Bapak katakan kalian sudah di ujung lomba di SMA ini. Sebentar lagi kalian akan banyak ujian-ujian, jadi tetap semangat, tetap ikuti pembelajaran, jangan sampai kalian izin tanpa sebab, ya, karena rugi kalau kita izin tanpa sebab, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke, jadi itu sebagai motivasi kalian ya pembelajaran. Sekian Bapak tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke. Terima kasih. Silakan sebelum hujan. Kemudian